Ini contoh-contohnya ya. Kemarin kan penjelasannya udah. Nah, ini juga ada sedikit penjelasannya dan contoh badan usahanya ya. Sambil santai saja dulu kita ya, nontonnya 5 menit. Oke, bentar. Bentar ya. Nah. Oke. Contoh-contohnya. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Nah, jadi itu ada contoh-contoh tambahan dari badan usaha milik daerah ya. Jadi ada Bank Pembangunan Daerah atau BPD, yaitu tiap daerah, tiap provinsi itu pasti punya masing-masing. Bank Jabar, Bank Lampung, tadi kan Bank Jatim, Bank DKI Jakarta. Nah, itu ada tuh untuk pembangunan daerah. Terus ada lagi perusahaan daerah air minum atau PDAM. Tiap daerah juga punya tuh, dikelola oleh daerah masing-masing ya untuk kebutuhan air bersih dan air minum. Tapi kan kemarin saya bilang udah jarang lah ya, kayaknya sekarang rumah-rumah kan udah pada di sumur bor ya, udah jarang pakai PDAM lah. Selain itu ada juga tadi selain bank daerah, terus juga air minum, ada juga untuk itu pemotongan hewan. Ya kan tiap daerah pasti memiliki ada sumber daya di bidang di sektor peternakan tuh. Nah, ada tuh perusahaan daerahnya untuk potong hewan. Terus ada angkutan umum, angkot ya untuk transportasi juga ada tuh di tiap daerah. Ya kalau tadi contohnya di Jakarta ada Transjakarta namanya. Kalau di Lampung ini apa ya? Yang bus warna biru itulah apa namanya? Lupa lah. Itu ada di daerah juga itu yang berhubungan dengan sektor transportasi ya. Terus terakhir tadi selain itu ada juga selain potongan hewan ada juga kan perusahaan daerah-daerah yang lain lah ya, banyak sebetulnya. Cuman ya yang biasanya yang besar yang mengurusi lebih masyarakat daerah lebih luas yaitu tadi contohnya 4 tadi ya. Itu sedikit tambahan tentang contoh badan usaha milik daerah ya. Nah, berarti berikutnya masuk ke badan usaha asing, milik asing. Jadi ada BUMS, swasta, terus badan usaha milik negara, ada juga milik daerah. Yang keempat, ini asing, badan usaha milik asing. Nah, oke. Ya, silakan yang bagian presentasi, silakan bisa di-share tentang badan usaha asingnya nih, asingnya nih. Ya. Nah, sudah kelihatan. Nah, selamat pagi. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang badan usaha milik asing. Apa itu badan usaha milik asing? Badan usaha milik asing adalah usaha swasta yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta asing. Modal badan usaha swasta asing berasal dari luar negeri tapi didirikan di Indonesia. Dan perannya, yang pertama menyerap tenaga kerja. BUMS asing dinilai mampu menjadi peluang dalam membuka lapangan kerja yang luas sebab skala usaha BUMS asing relatif sangat besar karena BUMS asing ditopang oleh masyarakat asing yang memiliki modal besar. Tentunya hal ini akan dapat menjadi potensi bagi para tenaga kerja untuk dapat terserap dan bekerja pada industri yang dikelola oleh pihak BUMS asing. Dan pajak dari sektor BUMS asing berkontribusi pada pembangunan negara. Sektoran pajak yang diterima dari BUMS asing akan sangat membantu dalam menggerakkan roda perekonomian. Dan yang ketiga, menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kehadiran BUMS asing dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yakni mampu menyediakan barang atau jasa kebutuhan masyarakat yang tak dapat disediakan oleh BUMN. Dan yang keempat, pemerataan pendapatan. Kehadiran BUMS asing juga memberikan keuntungan dan berperan bagi pemerataan ekonomi sebab masyarakat dapat memperoleh pendapatan dari sektor ini sehingga tidak akan terjadi kesenjangan sosial yang selama ini telah nampak, di mana mereka akan semakin kaya
yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Dengan adanya BUMS asing dapat memberi kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mendapatkan pendapatan yang sama rata. Dan yang terakhir adalah peningkatan produksi nasional. Peran BUMS asing yang ini adalah dengan adanya peningkatan tersebut, maka tentu kegiatan impor akan suatu produk dapat ditekan sehingga produk lokal akan dapat berjaya dan juga nantinya akan dapat memberikan kontribusi dengan cara ekspor produk nasional yang berkualitas ke luar negeri. Dan yang tujuannya membantu pemerintah meningkatkan pendapatan negara dengan cara membayar pajak secara rutin, menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi angka pengangguran di suatu wilayah. Ketiga, membantu pemerintah dengan meningkatkan produksi produk dalam negeri agar mampu meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dan yang terakhir, meningkatkan pendapatan devisa negara untuk perusahaan badan usaha milik asing yang milik swasta asing yang melakukan kegiatan ekspor dan impor. Dan bentuknya, yang pertama ada joint venture, yaitu suatu usaha kerjasama yang dilakukan antara penanam modal asing dan penanam modal nasional berdasarkan suatu perjanjian atau kontrak. Yang kedua ada joint enterprise, yaitu suatu kerjasama antara penanam modal asing yang membentuk badan hukum Indonesia dengan suatu badan hukum yang mempergunakan modal nasional. Dan yang ketiga ada kontrak karya, yaitu suatu bentuk usaha kerja antara penanam modal asing yang membentuk badan hukum asing yang ada di Indonesia dengan badan hukum nasional. Dan yang terakhir ada kontrak production sharing, yaitu perjanjian kerjasama kredit antara penanam modal asing dengan pihak Indonesia yang memberikan kewajiban kepada pihak Indonesia untuk mengekspor hasilnya kepada negara pemberi kredit. Dan ini adalah prosedur pendirian UU nomor 1 tahun 1967 2007 BUM asing. BUMA harus membentuk PT karena pemerintah menginginkan kepastian hukum, bidang usaha dibatasi dan tidak boleh menangani bidang yang penting bagi negara. Khusus dalam bidang pertambangan harus bekerja sama dengan pemerintah. Kerjasama dalam bidang lain dilakukan berdasarkan kontrak kerja, joint venture, lisensi, dan yang sudah disebutkan tadi. Kerjasama dilakukan antara modal asing dan modal nasional minimal 10 miliar dari asing. Dan contoh-contoh perusahaan asing di Indonesia ada Coca-Cola, Unilever, Mitsubishi, Sony, Sampurna, Astra International, Google, Maybank, Toyota, dan masih banyak lain. Nah, itu saja presentasinya. Terima kasih. Oke, thank you, terima kasih. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dulu mengenai badan usaha milik asing atau disingkat BUMA. Bahasa itunya BUMA. Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan mengenai badan usaha milik asing. Tadi sudah dijelaskan sih, lengkap tadi ya. Tapi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan dulu mengenai badan usaha milik asing. Banyak ya, memang contoh-contohnya banyak banget. Tapi yang mungkin yang tadi yang familiar di telinga kita atau familiar yang bisa kita lihat ya tadi ya belakangnya tuh yang contoh ucapasi itu yang sering kita lihat lah ya, istilahnya kita sering dengar, kita tahu lah itu tentang badan usaha milik asing. Ada, silakan kalau ada yang mau bertanya dulu sebelum nanti saya tambahkan ya informasi mengenai badan usaha milik asing. Ada atau sudah cukup jelas penjelasan dari Uca tadi tentang badan usaha milik asing?
Nah, saya sambil buka dulu ini ya, yang tadi Uca punya. Tidak ada? Nah, jadi saya tambahkan beberapa informasi tentang badan usaha milik asing. Namanya juga milik asing, berarti dimiliki oleh asing. Tapi ingat, yang jadi perhatian di sini adalah, ini kan kalau kita bicara masalah badan usaha milik asing, itu sebetulnya berhubungan dengan ada yang namanya investasi. Badan usaha milik asing ya, ini berhubungan dengan yang namanya investasi atau penanaman modal. Ya, menanam modal. Ada yang namanya investasi, makanya yang menginvestasikan modalnya itu disebut investor. Nah, berarti kalau misalkan investor dari luar negeri atau dari luar itu disebut investor asing. Nah, ini berhubungan dengan yang namanya investasi atau penanaman modal asing di Indonesia. Ya. Kenapa? Bentuknya juga harus jelas, ya. Harus berbentuk PT atau perusahaan terbatas. Artinya modalnya berbentuk saham. Dan kalau misalkan harus berbentuk PT, artinya itu harus berbadan hukum, jelas. Ya, boleh menjalankan kegiatannya setelah memiliki badan hukum, ya, yang dikeluarkan oleh pemerintah, baru boleh diizinkan. Kalau misalkan ternyata si investor tersebut tidak berbentuk PT, nggak bisa, karena harus jelas badan hukumnya. Terus dia bergerak di bidang apa, di sektor apa, ya. Nah, ini harus berbentuk PT, ya, karena ini diatur oleh undang-undang juga, ya. Badan usaha milik asing ini ya, kalau di buku dia diatur oleh nomor Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 mengenai penanaman modal yang dilakukan di wilayah negara Indonesia oleh penanaman modal asing, ya. Bisa modal asing sepenuhnya, artinya modalnya ini 100% asing, ya, bisa 100% asing, atau patungan istilahnya ya, patungan, bahasa simpelnya itu patungan, ya, sama penanam modal di dalam negeri, ya, dengan tujuan yang disepakati tadi, yang Uca bilang itu harus disepakati dengan perjanjian-perjanjian yang disepakati, ya. Nah, kalau di sini kan contoh gambarnya nih Astra Internasional nih, ya, yang bergerak di bidang otomotif, spare part, ya, dan sebagainya nih, ya. Karena kita tahu bahwa kendaraan-kendaraan yang ada di Indonesia itu kan produksinya produksi luar, ya, produksi luar, tapi mungkin udah assemble di Indonesia. Nah, kan butuh yang namanya spare part-nya. Kalau misalkan terjadi kerusakan, spare part-nya rusak, perlu diganti, nah itu kan harus ada tempatnya. Makanya si PT Astra ini salah satunya, ya, bergerak di bidang otomotif, ya, mesin, spare part, dan sebagainya nih. Nah, berikutnya itu perannya tadi udah jelasin ya. Yang pasti dengan adanya badan usaha milik asing, karena jumlah pengangguran di Indonesia atau jumlah tenaga kerja, itu baik yang siap kerja, itu banyak, karena tiap tahun lulusan sekolah itu kan banyak, lulusan universitas yang butuh mencari pekerjaan. Sedangkan di dalam negeri sendiri mungkin si badan usaha milik negara, perusahaan-perusahaan BUMN, perusahaan-perusahaan swasta, atau ya perusahaan-perusahaan daerah tadi ya, itu tidak bisa menyerap sepenuhnya, banyak, ya, nggak sebanding dengan jumlah lulusan, ya. Kamu bayangin aja nih, setiap tahun yang lulusan S1 itu jumlahnya berapa? Nih, kita lihat tahun 2020 aja ya. Jumlahnya berapa? Banyak banget. Sedangkan lapangan pekerjaan itu yang dibutuhkan untuk menampung mereka itu nggak sebanyak jumlah lulusannya. Ya, banyak bener lulusannya ini.
Ada nggak ya informasinya di sini? Nih, berapa juta orang ini? Banyak bener nih. Dari sekian banyak jurusan kuliah dan sebagainya, itu tidak bisa menampung semuanya. Ya, entah itu yang mau jadi, sekarang lagi rame nih pembukaan buat ini, tes PNS, pegawai negeri sipil, CPNS, calon pegawai negeri sipil nih, lagi buka nih. Semua dari kementerian, dari direktorat-direktorat, di departemen-departemen pemerintahan, lagi buka tuh lowongan pekerjaan. Ya, bagi siapa aja yang mau, seluruh rakyat Indonesia yang memenuhi kualifikasinya, minimal S1. D3 udah jarang deh kayaknya D3 sekarang, tapi minimal S1 sekarang, S1. Tapi kan dari jumlahnya juga sedikit, ya, tambah lagi perusahaan asing juga, perusahaan swasta juga walaupun banyak, kan tetap tidak bisa menampung. Nah, makanya pemerintah membuka kesempatan untuk si pemodal asing untuk masuk. Salah satunya untuk itu, menghadapi masalah ekonomi makro nih, tenaga kerja, dengan yang namanya si tenaga kerja ini. Ya, perlu. Tapi ya memang pada akhirnya kan ya kurang juga kan, tapi setidaknya minimal mengurangi, ya. Terus selain itu pajak. Nah, ini pajak juga menjadi salah satu pemasukan terbesar negara, ya. Pajak ini termasuk ke dalam pemasukan paling besar negara. Pajak, total pajak, bisa dilihat di website pajaknya nih, total pajak tahun lalu nih ya. Kita lihat ada nggak ya datanya. Kalau waktu itu waktu field trip ke pajak itu dia ada dijelaskan. Nih, sebesar 513 triliun. Banyak tuh duitnya berarti itu. Nih, pajak. Tuh, tinggal semester 1 2000 semester 1 itu berarti dari Januari sampai Juni, 6 bulan apa nih? Nih. 811 triliun. Tuh, berkurang dari sebelumnya nih tahun lalu, sebelumnya 899,6 triliun. Nah, banyak tuh berarti pajak itu banyak. Nah, selain dari badan usaha milik swasta, ya pajak itu banyak tuh dari pajak pendapatan, pajak barang, ada yang namanya tuh PPN, pajak penghasilan, itu dari setiap orang yang sudah bekerja tuh yang punya penghasilan dipotong pajak. Ya, ada pajak 21 kalau karyawan, kalau pengusaha itu pajak 25 sama pasal 29. Nah, itu tuh yang punya kegiatan usaha dikenakan pajak. Terus pajak pertambahan nilai dari barang dan jasa atau PPN, yang mungkin biasa kalian dengar tuh ada PPN 10%. Nah, pajak tuh, itu pajak pertambahan nilai PPN. Belum pajak kendaraan. Nah, itu ditambah lagi kalau misalkan ada perusahaan asing, nah biasanya itu juga sama dikenakan pajak. Iyalah, kan dia menjalankan usahanya di kita kan, tadi kita bilang menjalankan usahanya di kita. Artinya kan dia juga selain mendapatkan keuntungan untuk dia yang istilahnya dalam tanda kutip dibawa ke negaranya, tapi juga dari sisi kita ya kita patut meminta pajak, bukan meminta istilahnya ya, mengenakan pajak untuk menambah tadi tuh menambah devisa negara, bisa kalau berbentuk mata uang asing ya, atau bisa untuk ya pajak negara tuh ya untuk untuk pembangunan ya, menyediakan barang dan jasa yang artinya mungkin kita tidak mampu memproduksi atau kita tidak bisa memproduksi, nah ini bisa diproduksi oleh mereka ya, yang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Pemerataan pendapatan juga sama, artinya tadi ketika tenaga kerja terserap, badan usaha milik asing ini biasanya
ya tidak hanya usaha yang besar saja, tapi ada juga yang dia kerjasama dengan PT-PT yang nggak terlalu besar, gitu. Tapi intinya kan tetap untuk memberikan pemerataan pendapatan kepada wilayah atau daerah di mana dia beroperasi atau melakukan kegiatan usahanya. Peningkatan produksi nasional, nah ini berhubungan nanti ke pendapatan nasional, GDP nih, ya, jumlah total barang dan jasa yang dihasilkan dalam 1 tahun, dihitung tuh, ya termasuk, jadi sangat berperan sekali. Ya tujuannya sama, intinya untuk pendapatan negara, menciptakan lapangan pekerjaan, ya menambah jumlah produksi sehingga produk-produknya juga beragam, ya artinya produk-produknya juga enggak, kita bisa mendapatkan juga menjadi lebih murah dan sebagainya. Itu. Ini bentuk-bentuknya ya tadi udah dijelaskan, ada joint venture, ada joint enterprise, kontrak karya, ada kontrak proceeding sharing. Nah, ini tapi ada prosedurnya ya ini nih. Tapi memang prosedurnya ini belum diupdate. Ini yang terakhir banget ya memang tahun segini. Lama bener. Ya. Belum ada update terbaru mengenai ini nih. Badan usaha asing. Ya, karena mungkin selama ini juga nggak terlalu bermasalah ya dengan adanya undang-undang ini pun ya tidak ada masalah yang gimana-gimana. Jadi ya tetap artinya undang-undangnya tetap relevan sampai hari ini. Ya, harus PT itu berbentuk PT. Kalau nggak PT nggak boleh. Ya, berbentuk PT harus mau nggak mau. Ya. Nah, terus tetap harus bidang yang penting bagi negara itu tidak boleh diambil atau dibatasi. Contoh misalkan kayak di bidang sumber daya minyak, nah itu kan sudah oleh Pertamina. Nah perusahaan asing boleh masuk nggak? Boleh, ya untuk menambah jumlah yaitu atau misalkan ya memberikan solusi lain lah kepada masyarakat gitu. Dengan misalkan kalau dari Malaysia itu ada Petronas, kalau kamu pernah dengar tuh, Petronas itu perusahaan minyak milik Malaysia. Terus ada Shell, ya kalau di kota-kota besar ada tuh selain dari si SPBU itu ada Shell. Shell itu perusahaan dari Amerika kalau nggak salah ya, itu punya asing tuh. Sama itu. Ya, jadi dia perusahaan yang bergerak di bidang bahan bakar. Tapi dia tidak ngambil sumber daya minyak di Indonesia. Ya, dia hanya menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia untuk minyak, sumber daya minyak ya sudah dikuasai oleh negara melalui Pertamina. Jadi perusahaan asing nggak boleh ngambil sumber daya alam Indonesia. Karena sudah dikuasai, ingat pasal 33 ayat 2. Ya, sumber-sumber yang menyangkut hajat hidup orang banyak, nah itu dikuasai oleh negara. Ya. Ya, tapi boleh, itu kan memberikan opsi dan juga setidaknya karena kebutuhan bahan bakar di negara kita ini banyak, nah, mungkin Pertamina juga perlu perusahaan asing lain untuk masuk. Tapi kan dari harganya juga beda ya, lebih mahal kan? Ya, kalau misalnya kamu pernah bandingin juga nih, kalau pernah kamu ke Malaysia, kamu lihat tuh di Malaysia 1 liternya berapa, sama di Indonesia itu pasti beda, harganya lebih mahal. Kenapa? Karena itu dikenakan pajak, jadi pasti lebih mahal. Ya, selain itu misalkan contohnya lagi perusahaan ini jeans, Levi's. Levi's itu kan dari Amerika tuh. Kalau misalkan kamu beli ke Amerikanya, itu harganya murah. Tapi kok nyampe Indonesia bisa jutaan. Ya, mungkin di sana harganya 1 juta. Anggaplah 1 juta, misalkan $100 lah, anggap 1 juta lah misalkan. Kok di Indonesia bisa jadi 3 juta? Celana yang sama. Nah, itu supaya salah satunya walaupun badan usaha milik asing itu boleh beroperasi di Indonesia, tapi dikenakan pajak supaya si produsen-produsen tadi tuh celana jeans ya bahan-bahan jeans itu di Indonesia kan ada juga tuh banyak tuh itu tidak kalah bersaing ya gitu. Bayangin aja kalau misalkan celana jeans Levi's itu murahnya harganya sama dengan yang lokal ya orang pasti akan beli produk asing. Nanti kalau terlalu banyak beli produk asing ya negara tidak mendapatkan pendapatan nasional. Makanya
dikenakan pajak dan sebagainya, jadi harga jualnya mahal tuh. Ya, contohnya lagi misalkan handphone iPhone, kenapa orang-orang Indonesia tuh seneng ketika iPhone launching dia beli ke Singapura? Karena lebih murah hitungannya. Ya, pajaknya itu lebih dari bolak-balik naik pesawat berarti kan. Kalau udah nyampe Indonesia udah mahal karena sudah dikenakan pajak. Ya, tapi ya balik lagi, kan Indonesia juga nggak menolak produk asing itu kan. Ya, nggak menolak. Kenapa? Karena yang mendapatkan tadi tuh lewat pajak itu bisa untuk digunakan untuk pembangunan, ya, untuk membuat infrastruktur, gitu. Tapi intinya yang bidang usaha yang memang itu harus dan menyangkut hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai pemerintah. Asing tidak boleh, ya. Pertambangan nih, di bidang pertambangan, kalau kamu pernah dengar PT Freeport, nah itu salah satunya. Contoh badan usaha asing yang ada di Indonesia. Ya, ini kalau kamu baca story-nya atau historinya, ceritanya, Freeport ini kan udah puluhan tahun di Indonesia tuh. Udah itu kan di apa? Tambang ya, tambang emas di Papua sana. Itu dari tahun berapa tuh? Udah 40 tahun kalau nggak salah, 40 tahunan lah ya. Kontraknya itu pokoknya berapa puluh tahun gitu. Nah, sebelum kontrak itu berakhir, saya lupa tahun berapa ya. Itu tuh walaupun itu perusahaan asing dan modalnya juga dimiliki oleh asingnya semakin sebagian besar. Kenapa? Karena Indonesia nggak punya teknologinya. Indonesia nggak punya teknologi, ya, untuk tahu gitu. Oh, di dalam tanah itu tuh ada potensi emas. Indonesia nggak punya teknologi itu. Itu dimiliki oleh Amerika. Makanya Indonesia membuka kan, nggak apa-apa, sok silahkan. Berarti modalnya lebih besar di sana. Indonesia hanya mendapatkan istilah itu persentase dengan perjanjian tertentu, misalkan masih tidak boleh merusak lingkungan di sekitar situ. Terus masyarakat sekitar segitu harus diberdayakan, ya, buka lowongan pekerja untuk masyarakat sekitar situ. Nah dulu, seingat saya itu masih persentasenya itu Indonesia hanya mendapat berapa persen gitu, dikit. Berapa persen ya? 20% atau berapa gitu ya. Nah, setelah hampir kontraknya berakhir nih, kemarin ini belum lama, beberapa tahun lalu nih, kontraknya berakhir tuh dengan PT Freeport. Di sisi lain, kalau misalkan kontrak berakhir, Indonesia nggak punya teknologinya tuh untuk ngeruk emas di situ. Di gunung itu tuh nggak punya teknologinya. Jadi percuma kalaupun putus kontrak, ya itu terbengkalai. Indonesia nggak punya teknologinya. Nggak bisa cuma dicangkul doang kan, itu kan istilahnya kan. Artinya setelah kontraknya mau berakhir, terjadi perbaharuan kontrak. Nah, dibalikin sekarang. Indonesia haknya itu modalnya lebih besar sekarang. Lebih dari 50% lah pokoknya. Saya lupa berapa, 51% pokoknya. Kenapa? Jadi istilahnya sekarang Indonesia punya hak. Ya, walaupun PT Freeport itu mempunyai teknologinya, tapi sekarang modalnya dimiliki lebih besar di Indonesia tuh 51% lebih banyak. Jadi keputusan yang diambil, Indonesia boleh campur tangan di situ dalam mengambil keputusan. Jadi contoh misalkan kasih misalkan limit atau batasan harian untuk ngeruk itu emas itu berapa banyak. Kalau sebelumnya karena mereka yang punya teknologi, mereka punya modal, kita cuma dapat persentase keuntungan saja. Nah, sekarang dengan pembaruan kontrak itu Indonesia punya modal lebih besar, 51%, kalau nggak salah udah dikembalikan jadi 51%, aslinya 49%. Jadi punya hak untuk mengambil keputusan dan sebagainya. Itu kenapa? Perlu. Karena selama kontrak itu berlangsung, menurut sejarah ya, ternyata itu merugikan Indonesia, sangat merugikan. Ya kamu bayangin aja ya, itu emas sehari itu bisa dikeruk berapa kilo, berapa ton itu emas dikirim ke Amerika. Pernah waktu itu ada berita, saya lupa ya beritanya, ada nggak di Google? Itu dulu kan diangkut pakai pesawat tuh, langsung ke Amerika. Dari Freeport, diangkut emas-emas yang udah jadi itu, batangan itu langsung ke Amerika. Itu pernah jatuh di satu kepulauan atau di laut atau apa gitu, satu peti isinya emas semua. Itu Amerika nggak ngambil tuh, udah biarin aja lah.
Karena dia pikir tiap hari juga dia bisa ngeruk berapa ratus kilo, berapa ratus ton emas. Bahkan menurut sejarah dan menurut berita, itu PT Freeport itu dari udah 40 tahun, sekitar 40 tahun, itu tuh baru ngeruk satu gunung. Belum habis sampai sekarang itu emasnya satu gunung. Dan di Papua itu masih banyak ratusan gunung kayak begitu. Isinya emas semua. Ya, bahan-bahan apa? Nggak cuma emas, perak, tembaga, semuanya itu. Ya. Nah, makanya daripada istilahnya lama-lama dieksploitasi, dikuasai oleh asing, makanya Indonesia bertindak tuh. Ketika kontraknya sudah mau berakhir, diperbaruilah kontraknya supaya menguntungkan Indonesia. Ya, Indonesia juga jadi dapat keuntungan lebih besar gitu. Nah, itu contohnya tuh PT Freeport ya. Banyak orang-orang sekarang pada pengen kerja di PT Freeport. Kenapa? Ya, ada teman saya, dia kerja di PT Freeport, dia orang IT. Jadi dia bagian IT. Itu kerjanya 6 minggu, 2 minggu off. 6 minggu kerja, berarti Senin sampai Jumat tuh, 5. Terus 2 minggu berikutnya dia off, liburnya 2 minggu. Kayak begitu sistem kerjanya. 6 minggu kerja, 2 minggu off. 6 minggu kerja, 2 minggu off. Terus bayarannya, paymentnya itu pakai dolar, bukan pakai rupiah. Pakai dolar dengan standar si PT Freeport-nya. Gitu. Karena itu dikelola oleh asing, bukan oleh negara. Istilahnya itu swasta. Jadi bayarannya pun berdasarkan standar mereka. Dan kita tahu kalau perusahaan asing ya itu biasanya sangat menghargai pekerjaan ya. Jadi kalau memang pekerjaannya itu berat, pekerjaannya itu sulit, pekerjaannya itu membutuhkan teknik yang sulit yang dibutuhkan, itu bayarnya gede, bayarannya mahal. Seperti itu. Sangat-sangat menghargai lah istilahnya kalau perusahaan-perusahaan asing itu lebih sangat menghargai orang kerja. Tapi bukan berarti perusahaan di BUMS dalam negeri atau badan usaha negara nggak gitu, ada juga sih, cuman kalau biasanya rata-rata kalau perusahaan asing sangat menghargai dengan pekerjaan. Makanya kan orang-orang Indonesia kalau udah lulus misalkan gitu, apalagi lulus dari lulusan luar negeri gitu, mending kerja di luar negeri, nggak mau kerja di Indonesia karena gitu di sana lebih dihargai ya. Jadi lebih termotivasi lah istilahnya gitu kan. Nah, itu salah satunya. Terus selain itu juga banyak sih ya kontrak-kontrak dan yang lainnya dan sebagainya nih. Kalau di sini tadi Uca bilang modal asingnya itu minimal 10 miliar dari si asing. Banyak berarti kan? Nggak sembarangan, berarti kan memang harus uang 10 miliar itu memang benar harus kenapa harus berbentuk PT tadi kan? Harus ditelusuri juga modalnya itu berasal dari modal mana. Ya jangan sampai modalnya itu berasal dari money laundry, ya ditanemin di sini di Indonesia gitu. Jangan, makanya Indonesia benar-benar selektif, ketat. Kita nggak tahu itu duit 110 miliar itu dari mana kan. Perusahaan itu perusahaan apa, kita lihat dulu background-nya. Di negaranya ada nggak, terus seperti apa. Karena itu berhubungan dengan biasanya ada yang disebut dengan kerjasama internasional sih, nanti ada ya kalau materi. Ada kerjasama ekonomi internasional tuh salah satunya itu tuh ya. Contohnya tadi ya selain tadi yang saya sebutkan juga ini udah Ucap bilang ya. Ada ini nih Coca-Cola ya sudah familiar, Samsung ya, Mitsubishi, ada Unilever nih kebutuhan sehari-hari ya, produk-produk untuk misalkan sabun, shampoo. Ini tuh punya asing nih ternyata Unilever ya. Sony, perusahaan-perusahaan elektronik juga sama nih. Jadi masih banyak juga perusahaan-perusahaan lainnya. Ya, contoh perusahaan lainnya itu yang ada di Indonesia. Nah, saya coba lagi contohnya ya. Ada nggak ya? Banyak banget contohnya ini. Nggak ada. Contoh-contoh perusahaan. Oh ini.
ada Adidas ya, tuh. Apa aja nih, sini. Ini. Dari Google nih contohnya nih. Logitech, Panadol nih. Ternyata itu punya asing tuh. Cuman kan udah ada yang produksi di Indonesia. Adidas, Apple, Yahoo, Facebook, ya, Google juga makanya ada kan office-nya di Indonesia kan. 7-Eleven, ya. Ini brand-brand, contohnya Subway, ini. Ada transportation nih, FedEx, ada lagi nih, tuh HP, ya, banyak tuh perusahaan-perusahaan ini juga mungkin apa penerbangan nih kayak misalkan ini apa Kantas ini nih, ya ada jadi banyak perusahaan-perusahaannya yang sebetulnya itu sangat membantu perekonomian juga di Indonesia dengan adanya perusahaan asing, ya walaupun ya mungkin kan masih istilahnya apa ya masih pro kontra lah ya setuju dan tidak setuju lah ya dengan adanya perusahaan asing ini ya, badan usaha milik asing ini ya. Cuman ya di sisi lain ya karena Indonesia ini rakyatnya juga jumlahnya banyak, 275 juta, ya dengan berbagai macam kebutuhan akan barang dan jasa yang bermacam-macam dan banyak, makanya mau nggak mau pemerintah juga menjadikan badan usaha milik asing itu ya salah satu pilar perekonomian. Ya, yang menopang perekonomian di Indonesia karena sangat membantu tadi dari sisi tenaga kerja, dari sisi pendapatan nasional itu juga menguntungkan ya, seperti itu. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau di bukunya apa nih? Oh, ada nih Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing, ada namanya BKPM. Nah, ini badan yang berwenang mengeluarkan surat persetujuan ya modal asing di negara Indonesia. Jadi ada melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing. Ya, prosedur ini berhubungan dengan prosedur pendirian badan usaha asing di Indonesia. Ya. Itu banyak nih. Ada istilah BKPM. Oke. Termasuk investor-investor misalkan untuk pembangunan infrastruktur tuh ada misalkan jalan tol, jembatan, pelabuhan. Nah, itu biasanya juga bisa kerjasama dengan pihak asing. Ya. Jadi ya lumayan karena mungkin kita kan nggak contoh lah misalkan yang pernah kita dengar di Jakarta ada MRT Mass Rapid Transportation kan MRT itu kan dari luar kerjasama kita dengan BUMN Indonesia ya itunya kalau nggak salah dari Cina ya kayaknya ya lupa investornya bagian besar dari Cina nih kalau nggak salah. Terus sebelumnya di Transjakarta juga pernah saya bilang itu bus-busnya dari Jerman. Ada, ya itu salah satunya. Ya kalau misalkan nggak begitu, kita nggak akan punya yang namanya MRT. Ya kalau tidak mengizinkan modal asing masuk ke Indonesia atau perusahaan-perusahaan asing untuk masuk ke Indonesia, ya kita juga istilahnya nggak bisa menikmati itu. Ya bangun jalan tol dari Pelabuhan Bakauheni sampai ke Aceh. Ya kalau nggak ada investor atau penanaman modal dari asing, ya kita nggak akan pernah punya. Gitu. Ya, itu manfaatnya sih sebenarnya. Ya cuman tinggal bagaimana pemerintah ada istilah itu regulasi ya mengatur itu seperti apa. Yang baik yang memang seperti itu. Karena kalau kepemilikannya kan harus saham tuh berbentuk PT ya Indonesia ketika bekerja sama dengan asing ya minimal itu tuh modalnya 50% kita. Sisanya 49%. Ya. Contohnya apa ya? Saya lupa. Pokoknya kemarin saya nonton berita itu di saya lupa apa Mata Najwa atau di podcastnya Deddy Corbuzier ya yang dia wawancara Bapak Binsar Luhut Panjaitan. Nah dia itu jelasin dia itu sekarang lagi kerjasama nih usaha-usaha kecil ini dengan investor dari Cina nih kalau nggak salah Cina.
Tapi yang dilakukan kerjasama dengan mereka itu adalah nggak cuma sekedar mereka buka usahanya di sini, tapi dia minta transfer teknologi. Transfer teknologi sama transfer knowledge. Jadi contohnya si teknologinya memang didatengin tuh dari Cina tuh, karena Indonesia nggak punya teknologinya. Nah, tapi kerjasama yang dilakukan seperti itu, mereka akan investasi teknologinya di kita, nanti lama-lama teknologinya itu kita yang beli, kita yang punya. Ya, artinya kita beli teknologinya supaya transfer teknologi. Kita punya teknologinya, terus selama perusahaan itu berdiri nih, awal berdiri sampai berapa waktu ke depan, itu nggak masalah pakai tenaga ahli dari Cina ya untuk mengoperasikan teknologi tersebut ya. Tapi si tenaga yang ada di Indonesia diajarin, dikasih tahu caranya begini, 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 begini. Nah, itu salah satunya. Nanti lama-lama tenaga kerja di Indonesia sudah menguasai teknologi itu, ya udah si tenaga kerja asingnya tadi yang memang tadinya biasa untuk mengoperasikan teknologi tersebut, ya udah dikembalikan ke negaranya. Nah, Indonesia dapat keuntungan di situ, teknologinya dapat, ilmunya dapat. Nah, itu salah satu bentuknya. Ya, itu saya nonton cuman saya ingat nggak tahu apa di mana, pokoknya di salah satu podcast lah, bintang tamunya Binsar Luhut Panjaitan. Ya, kan sekarang lagi rame juga tuh dia kan, itu seperti perannya udah lebih dari presiden kan, benar-benar sekarang ngurusin COVID lah, ngurusin PPKM, ngurusin itu tuh investor asing, itu menteri koordinator menteri, jadi dia bertanggung jawab dengan menteri-menteri di bawahnya, gitu tuh, pinter orangnya, ya kayak gitu. Jadi boleh tenaga asing, kan kemarin sempat tuh rame tuh kalau di berita, kenapa Indonesia PPKM tapi tenaga asing dari Cina kok boleh masuk, ya di bandara kok banyak masuk. Nah, itu dijelasin sama dia, yang datang itu tenaga kerja yang memang sudah kontrak, sudah ada kerjasama dengan perusahaan sini, itu tenaga ahli yang memang dipekerjakan untuk membantu itu. Nah, kalau misalkan kita cuma beli teknologinya doang, ya kagak ngerti lah. Ya tulisan mungkin manual booknya aja pakai tulisan Cina semua kan. Atau kayak biasa kita beli pesawat tempur buat militer. Kita kan beli selalu dari Rusia. Lah tulisannya aja tulisan Rusia, kita mana ngerti kalau bisa cuma beli doang kan. Operasinya gimana, nyalain ngidupinnya, matinya gimana. Kan butuh orang yang ahlinya dulu. Nah, itu yang sekarang dilakukan oleh Indonesia, yaitu kerjasama dengan Badan Usaha Milik Asing. Ya, salah satu keuntungan yang didapat seperti itu. Jadi, contohnya lagi lah, sekarang itu kalau kamu pakai handphone Xiaomi, ini bukan berarti promosi ya, itu tuh sekarang kalau waktu dulu saya beli handphone saya dulu ini ya, ini berapa tahun lalu ya saya beli ya, ini tuh masih made in China di boxnya, sama di dalamnya itu masih made in China. Sekarang itu udah made in Indonesia, made in Indonesia. Si Xiaomi ini udah menanamkan modalnya di Indonesia. Jadi untuk produksi dan segala macamnya udah di Indonesia. Gitu. Jadi membuka lapangan pekerjaan, terus juga teknologinya kalau mau dipelajari bisa dipelajari ya. Sekarang udah apalagi handphonenya udah 5G ya. Bayangin lah handphone yang merek mahal, iPhone, Samsung sih kayaknya yang udah 5G. Itu harganya mahal. Xiaomi dengan koneksi 5G aja cuma dapat 2.800.000. Nah, itu. Sekarang itu makanya kan didorong nih orang-orang yang ahli, orang-orang pintar di Indonesia. Masa kan nggak ada sih orang pintar? Banyak kan pasti kan lulusan-lulusan perguruan tinggi yang terbaik gitu istilahnya. Masa nggak bisa sih belajar dari China gitu istilahnya. China juga dulu gitu. Dia beli pesawat tempur dari Rusia, dibongkar itu pesawat, dipelajari teknologinya gimana, dibikin bahannya segala macam, dia bikin sendiri. Nah, masa Indonesia nggak bisa begitu? Ya, seorang B.J. Habibie aja di Jerman itu udah kayak
pahlawan bener di Indonesia. Ya masa nggak bisa bikin pesawat? Orang orang pesawat Jerman itu semuanya juga Habibie yang desain segala macam. Ya, lah di Indonesia kenapa keberhasil? Nah, itu padahal banyak bisa harusnya Indonesia ini. Bikin pesawat sendiri bisa, bikin handphone bisa. Tapi ada kabar terbaru, memang kemarin Indonesia sudah berhasil membuat laptop. Ya, memproduksi laptop dalam negeri. Ada lagi mobil ya, mobil Nusantara. Cuman ya nggak tahu tuh kualitasnya kan perlu diuji kan. Tapi setidaknya udah ada peningkatan lah daripada kita terus beli produk asing terus, ya impor terus. Ya mending seperti itu. Ya jadi manfaatnya sekalipun itu dari asing ya kita juga bisa merasakan manfaatnya gitu. Oke, selesai lah ya. Udah nusa milik asing. Kalau ada yang ditanyakan silakan sebelum kita selesaikan. Ada yang ditanyain? Berarti tinggal satu lagi ya, pertemuan berikutnya berarti koperasi ya. Nah ini koperasi terakhir nih, paling terakhir tentang salah satu yang menopang perekonomian juga, salah satunya koperasi. Ya. Oke ya, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita ketemu lagi hari Jumat, berarti Jumat ya, ini Rabu kan. Kita ketemu lagi hari Jumat ya, bahas tentang koperasi. Oke ya, semuanya Sek Five, terima kasih. Selamat pagi, sampai berjumpa lagi. Bye semuanya. Thank you, Pak. Bye. Bye-bye semuanya.